tahun ini masuk di divisi utama. Nah, khusus untuk yang di divisi utama versi KPSI, sekarang ini kalau kita baca Monde, itu sudah beberapa hari ini seleksi pemain. Coachnya dan manajer sudah terbentuk, sekarang lagi seleksi pemain. Dan mudah-mudahan kita bisa ikut berkompetisi, minimal bertahan lah ya di divisi utama di musim kompetisi tahun 2013 ini. Nah, tetapi yang Persikat versi PSSI, kita juga prestasi kita ada di divisi 1. Nah, saya juga berharap memang harus ikut. Cuman persoalannya kan bola ini kan tidak terkecuali di Depok, dimanapun juga problemnya kan di keuangan. Karena APBD daerah tidak boleh lagi mensubsidi alokasi bola yang sudah profesional ya, yang sudah profesional. Sekarang ini kebijakan kita di teman-teman di pengurus bahwa kita upayakan 100% itu mengambil pemain lokal, dan pemain itu tidak kita meskan, dia pulang masing-masing ke rumah, tetapi sistemnya sistem gaji bulanan, sehingga itu kita anggap satu sisi untuk menekan kos ya, biaya dari beban pemain. Sudahlah pemainnya lokal, murah gitu, yang kedua dia tidak di mes, pulang ke masing-masing, yang ketiga sistemnya digaji. Nah, yang ketiga adalah kita coba menekan biaya umpamanya perjalanan main di W ya, karena home 10 kali, untuk divisi utama W 10 kali. Nah, untuk di W kita berharap kalaupun harus sewa ya, dia sifatnya bukan hotel ya, tapi mungkin kelas melati. Kalau bisa kita jangkau dengan bis atau kereta, kita naik bis atau kereta, tidak dengan bus. Klub-klub lain yang musim lalu main di Depok yang keuangannya terganggu, dia tidak tinggal di hotel, tetapi Persikat ikut musim kompetisi tahun ini juga ketika dia main keluar, itu mungkin teman-teman atau anak-anak pemain bola kita mungkin tidak tidur di hotel yang layak ya, mungkin tidur di losmen atau di rumah-rumah penduduk gitu, karena memang biaya akomodasi cukup besar karena kita 10 kali keluar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita untuk home 10 kali di divisi utama ini, kita minta kepada Panpel, panitia penyelenggara, itu kreatif dia mencari sponsorship sehingga space lapangan stadion itu bisa digunakan untuk alokasi biaya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka tetap keluar biaya sih, tidak mungkin tidak ya. Hitungan saya, divisi utama itu minim banget kita keluar uang 1,5 miliar. Ini sifat sponsor itu kan dia kan harus ngitung rate ya, ngitung bagaimana dia improve dalam event, tetapi dia juga hitung break eventnya. Nah, ketika kita berharap sponsor itu mau masang logo di kaos Persikat, itu memang ketika ukurannya Persikat prestasinya bagus gitu. Nah, ketika Persikat prestasinya bagus, mainnya bagus, tidak pernah kalah, dan dia kompak, enak ditonton, mungkin sponsor juga mau membordirkan kaos logo perusahaannya di kaos kita. Nah, kalau tidak, kita jual sponsor yang sport. Artinya begini, kita ada 10 kali main home. Nah, siapa yang mau ngambil main pertama? Perusahaan mana? Siapa yang main kedua, minggu berapa, minggu berapa? Artinya kita jual media pertandingan pada saat masyarakat kumpul nonton bola, kita jual itu sebagai space kita untuk kepada pihak ketiga. Tapi itu spot sifatnya, tidak permanen. Nah, kalau permanen, dia akan terpatri di logo kaos Persikat itu sendiri. Nah, umpamanya perusahaan Extra Jos itu membuat lagi beli nasi goreng itu, tidak boleh lagi APBD membantu biaya persepak bolaan yang sifatnya profesional. Makanya hampir semua klub-klub di Indonesia ini berbadan hukum. Nah, kalau dia berbadan hukum, maka dia bisa bekerja sama dengan para pihak perusahaan, pihak perbankan, pokoknya pihak manapun dia bisa bekerja sama. Kalau kalau antara pihak ketiga dengan klub itu memang saling menguntungkan. Nah, persoalannya sebenarnya peran pemerintah sangat penting. Bola itu seperti korporat, perusahaan yang lebih menguntungkan dari perusahaan dagang gitu. Bola itu seperti korporat, perusahaan
yang lebih menguntungkan dari perusahaan dagang gitu. Karena tidak punya home base ya, tidak punya mes, mungkin dia tempatnya mungkin nanti manajernya yang menentukan. Kalau dulu kita kan punya home base ya, ada mes, sehingga di situ bisa menjadi office manajerial, di situ juga menjadi tempat tidur anak-anak, jadi ngobrolnya gampang. Tapi kalau itu kita lakukan kan bisa 6 miliar tuh duitnya. Maka kita ngambil grade yang sangat minimum di 1,5 M satu musim. Dengan catatan nggak ada pemain asing, nggak ada pemain yang kita beli mahal, nggak ada kita. Tapi kan untuk menjadikan kita bisa naik ke divisi utama dari divisi 1, maka kita harus menyuntik pemain yang baik, protein gizi yang baik, gaji yang baik, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita belum ada source sumber dana yang kita anggap settle ya untuk mengcover satu musim kompetisi ini. Semua terus berupaya dengan kecerekan, dengan upaya urunan, sehingga tidak mungkin kita bisa berharap banyak prestasi ketika conditioning klub itu seperti ini gitu. Sehingga bertahan saja di 2 lini ini udah bagus, baik divisi 1 maupun divisi utama. Untuk versi KPSI memang di divisi utama tahun ini, tapi Persikat yang versi PSSI di divisi 1. Nah, tapi kan kalau kita mau ikutin semua kan semakin bengkak pembiayaan ya. Karena kalau itu kita lakukan, maka persoalannya buat saya adalah persoalan di mana kita punya beban dua ya. Satu sisi walaupun kompetisi divisi 1 tetap keluar duit, tapi pemain yang khusus memang dia tinggal di Depok, sehingga ketika dia memang orang Depok, ya kita kan tidak punya beban untuk mengontrakkan rumah, kita tidak punya beban untuk menyewa mes, sehingga mereka pulang masing-masing ke rumah gitu. Ya, kita gelandang tengah, sayap, sampai striker. Nah, pelatih lah yang paling tahu apakah pemain yang sudah ada itu cukup untuk diposisikan di gelandang, apakah kita kurang pemain sayap, apakah kita kurang kiper, apakah kita kurang striker. Nah, kekurangan itu diumumkan sehingga ada klub-klub di Depok itu yang pemainnya dianggap mampu, dia ikut mendaftar. Nanti ada seleksi. Nah, seleksi itulah yang menentukan apakah sang pelatih itu cocok dengan pemain yang dia lihat. Oh, ini cocok ini, kirinya bagus, dia untuk sayap kiri cocok. Nah, itu pelatih yang menetapkan. Nah, itu sepenuhnya otoritas pelatih. Karena gini, kalau urusan teknik dia nggak bisa diintervensi dengan muatan apapun, dengan muatan politik, dengan muatan kepentingan interest apapun nggak boleh. Karena bicara teknis itu bicara bakat, bicara profesional. Biarkanlah pelatih yang paling paham tentang sepak terjang, siapa dianggap pemain yang berbakat yang memang bisa mengisi lini per lini, itu ranahnya ranah pelatih. Nah, manajerial, pengurus nggak usah ikut campur menurut saya. Tinggal setelah pelatih menyampaikan seleksi dan menseleksi katakanlah berapa, 25 atau 32 orang, nah barulah yang hasil terpilih dari hasil seleksi itulah yang mungkin perlu kita gembleng tentang kebersamaan, tanggung jawab kedaerahan di Depok, bagaimana kerjasama timnya, bagaimana dia punya tanggung jawab moral di pundak dia. Ada 1,7 juta masyarakat Depok yang berharap banyak bahwa prestasi Persikat harus baik. Nah, itu tugas manajemen dan pengurus untuk menyuntikkan rasa spirit nasional antara PSSI dan KPSI itu harus segera berakhir. Karena terjadinya dualisme itu menyebabkan konflik di pemerhati dan pecinta bola itu sampai ke daerah. Nah, kalau konflik maka mudarat yang kita dapatkan, bukan manfaat. Nah, ketika ini sudah tidak ada dua kubu menyatu, maka kita berpikir keras bagaimana menjadikan bola ini sebagai tontonan, bola ini sebagai hiburan, bola ini sebagai alat nomor 1, bola ini sebagai kanalisasi bakat ya bagi anak generasi muda ke depan, dan bagaimana bola juga menjadi industri. Yang musim lalu main di Depok yang keuangannya terganggu, dia tidak Persikat ikut musim kompetisi tahun ini juga. Ketika dia main keluar, itu mungkin teman-teman atau anak-anak pemain bola kita mungkin tidak tidur di hotel yang layak ya, mungkin tidur di losmen atau di rumah-rumah penduduk gitu, karena memang biaya akomodasi cukup besar karena kita 10 kali keluar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita untuk home 10 kali di divisi utama ini
kita minta kepada Panpel alokasi biaya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka tetap keluar biaya sih, tidak mungkin tidak. Ya, hitungan saya, divisi utama itu minim banget kita harus keluar uang 1,5 miliar. Nih, sifat sponsor itu kan dia kan harus ngitung rate ya, ngitung bagaimana dia improve dalam event, tetapi dia juga hitung break eventnya. Nah, ketika kita berharap